sebagai seorang dosen, bagaimana bentuk pelayanan yang Anda berikan di unit kerja Anda? Apakah Anda pernah melakukan inovasi dalam pelayanan tersebut? Mungkin bisa diceritakan prosesnya. Ya, kalau inovasi yang kita berikan karena saat ini terutama setelah COVID, ya kita waktu itu untuk dosen bisa 24 jam ya. Jadi kita bisa menerima dari mahasiswa itu tidak hanya secara fisik, bisa juga pelayanan yang kita berikan bisa melalui WA group, dan juga kita juga sudah diberikan sistem oleh kampus, kita bisa melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh kampus, termasuk sudah menggunakan kita juga sudah ada. Jadi sekarang kita lebih arahnya inovasinya ke pemanfaatan teknologi. Bagaimana menurut Bapak untuk mengelola potensi konflik kepentingan agar tidak mempengaruhi objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai dosen? Kalau saya pribadi, kita coba untuk memberikan batasan antara, contoh kalau saya sebagai Kaprodi, nah kadang membutuhkan bantuan mahasiswa di beberapa kegiatan. Saya sudah sampaikan ke mahasiswa batasannya. Kalau kita dalam satu kegiatan, mungkin saya bukan Kaprodi, tapi saya bisa jadi teman bagi mereka atau orang tua yang minta bantuan mereka. Tapi kalau di dalam kelas, nah saya tetap jadi dosen mereka. Jadi saya sudah memberikan batasan atau bendera di awal. Oh, ini di kondisi ini saya kaprodi, di kondisi ini saya dosen, mungkin di kondisi ini saya pembimbing mereka. Itu yang berbeda-beda. Jadi kita menetapkan di awal terlebih dulu batasannya. Mungkin seperti itu. Kan dari nilai-nilai ASN itu ada berakhlak itu terdiri dari 7 poin ya. Nah, yang sangat dominan dari nilai-nilai tersebut yang Bapak aplikasikan dalam unit kerja Bapak sehari-hari itu apa? Berakhlak ya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang paling dominan mungkin 3 Pak sebutin. Yang paling pertama yang harmonis ya. Iya. Karena kalau lingkungan kerja nggak harmonis itu ya akan sulit itu tercipta nanti pelayanan yang optimal. Berarti pertama kalau saya sih harmonis terlebih dahulu. Nah, harmonis itu bisa ditunjang oleh akuntabel gitu, akuntabel, atau ya kita harus menyesuaikan lah ya nanti secara akuntabel. Nanti baru yang terakhir, kalau yang ketiga ya tadi ya, itu pelayanan. Karena kita namanya di kampus pasti memberikan pelayanan, karena terutama pelayanan kepada mahasiswa. Jadi kuncinya itu sebenarnya di harmonis, karena kalau harmonis itu tidak tercapai di internal, bagaimana kita bisa membuat hubungan atau memberikan pelayanan yang baik seperti itu. Apakah bisa diceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau kepada mahasiswa? Dalam melaksanakan pelayanan, tentunya saya sebagai dosen yang mengajar mahasiswa, kan kita juga punya tugas memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Jadi pelayanan yang saya lakukan, memberikan pengajaran dan memastikan mereka bukan hanya hadir di kelas, tapi juga memahami apa materi yang saya sampaikan. Nah, biasanya saya juga membuka diskusi kepada mereka, memastikan mereka paham terhadap apa materi yang saya sampaikan, begitu. Nah, diskusi itu bisa jadi di kelas ataupun terkadang kita butuh diskusi di luar kelas, seperti itu. Apakah Ibu rutin mengikuti pelatihan atau pengembangan diri seperti itu? Bisa diceritakan Bu bagaimana? Untuk pelatihan ataupun pengembangan diri, saya berusaha rutin mengikuti seperti kegiatan workshop, seminar, ataupun diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan kampus atau secara mandiri. Kemudian bagaimana Ibu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja di lingkungan kampus Bu? Ya, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, tentunya kita harus saling menghormati, saling paham dengan tugas masing-masing, saling menghargai lah tentunya seperti itu ya. Nah, jikalau ada perbedaan pendapat ataupun ketidaksesuaian persepsi, saya berusaha untuk tidak terbawa secara emosional. Pastinya juga rekan-rekan kerja saya sekarang alhamdulillahnya sangat profesional dan setiap masalah itu bisa kita rundingkan dengan kepala dingin, istilahnya seperti itu. Intinya tidak terbawa emosi seperti itu. Oke, menurut Ibu apa kunci dari keberhasilan? Apa kunci keberhasilan dalam kolaborasi Ibu? Kolaborasi dengan rekan kerja seperti itu ya. Iya. Oke, untuk kolaborasi saya rasa tidak terjadi miskomunikasi atau salah komunikasi. Jadi kuncinya itu segala sesuatu itu harus kita komunikasikan. Karena ketika komunikasi itu tidak dua arah gitu ya. Nah, itu nanti yang akhirnya kolaborasinya tidak berjalan lancar.
Jadi intinya segala sesuatu itu harus kita komunikasikan dengan rekan kerja. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya peran ASN dalam menghargai dan mendukung adat di daerah? Jadi sebenarnya kalau melihat saat ini peran ASN itu sudah cukup banyak dan juga sudah memenuhi dari indikator-indikator adat budaya yang berlaku khususnya di tempat tinggal kita. Ada istilah adat itu kan di mana bumi ditiba, di situ langit dijunjung, di mana tembilang tercecah, di situ tanaman tumbuh, di mana bumi ditumbuh, di situlah adatnya dipakai. Artinya apa? Khususnya kita di Batanghari ini kan norma-norma pendidikan religiusnya sangat tinggi sekali. Maka dari itu diharapkan tentunya kinerjanya mengedepankan sifat jujur, kemudian amanah, dan juga adil, dan juga tidak timpang tindih. Timpang tindih maksudnya tidak ada istilah adat itu digendong disusui, anak di pangkuan diletakkan. Tapi kita harus memberikan edukasi yang seadil-adilnya atau pelayanan yang sebaik-baik mungkin, yang transparan, yang menunjang kepada ranah masyarakat yang aman, nyaman, dan humanis. Yang selanjutnya, di ASN itu kan ada core value berakhlak. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak yang ada di ASN, menurut Bapak, nilai apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Jadi memang kalau berbicara core value artinya inti dari sebuah sikap ASN ya. Tentunya kita mengedepankan akhlak, sopan dan santun, itu yang diutamakan dalam konsep kalau kita berbicara core value tentang adat. Nah kan, karena adat ini kebiasaan dari nenek moyang kita, terlebih dahulu sopan, santun, kemudian rendah hati, kemudian mau mendengar masukan-masukan dari mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat di lingkungan sekitar kita. Kemudian juga kita perlunya menciptakan komunikasi yang harmonis ya antara pemerintah, artinya ASN kan kategori pemerintah dengan masyarakat. Menurut Bapak, apa pesan untuk ASN supaya bisa menerapkan core value dari berakhlak tadi dalam melayani masyarakat? Jadi harapan kita dari lembaga adat khususnya terus mengedepankan adat dan budaya kita. Seperti contoh misalnya tata cara berpakaian. Kita kan sesuai dengan adat, itu kan adat bersendikan syarat mengatur adat memakai. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan mana batasan aurat perempuan, mana batasan aurat laki-laki. Namun turunannya adalah adat bagaimana mengatur cara berpakaian tersebut. Nah itu salah satu dari pesan, dan juga tentunya sinergitas ya, antara pihak ASN dan juga masyarakat luas. Saat ini sudah bersinergitas, tentunya lebih ditingkatkan kembali. Sebagai ASN yang berperan sebagai dosen dan ketua program studi, narasumber berkomitmen menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Pelayanan kepada mahasiswa dan pengelolaan program studi menjadi prioritas utama, didukung dengan integritas, profesionalisme, dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Dalam menjalankan peran, narasumber menjaga suasana kerja yang harmonis, bersikap loyal terhadap institusi dan negara, serta adaptif terhadap perubahan. Selain itu, kolaborasi terus dibangun untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi, dan juga pastinya berorientasi pelayanan sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa kerangka berpikir dosen tersebut sudah terstruktur dan selaras dengan nilai-nilai ASN. Pada aspek berorientasi pelayanan, dosen menunjukkan fokus pada kebutuhan mahasiswa melalui pengajaran yang interaktif dan membuka ruang diskusi. Kemudian dari sisi akuntabilitas, terdapat komitmen terhadap transparansi melalui kontrak perkuliahan dan rubrik penilaian yang jelas. Kemudian dalam hal kompetensi, dosen secara aktif mengembangkan diri melalui seminar dan kegiatan ilmiah, baik di kampus maupun di luar kampus. Selain itu, kemampuan interpersonal juga tercermin pada sikap harmonis dan profesional dalam bekerja sama dengan rekan kerja.
Kemudian untuk nilai loyalitas ditunjukkan melalui tanggung jawab dan menjaga nama baik instansi. Sikap adaptif terlihat dari kesiapan dan dalam menghadapi perkembangan teknologi pembelajaran. Sementara kemampuan kolaboratif ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif untuk menghindari miskomunikasi. Kesimpulannya, Ibu Revi telah mencerminkan profil ASN yang ideal, yaitu memiliki integritas, profesionalitas, kemampuan adaptasi, serta komitmen terhadap pelayanan publik, khususnya dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Rengas Condong Muara Bulian, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang penting dalam menjaga budaya, ketertiban, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan tetap relevan di tengah tantangan modernisasi. Dalam konteks peran ASN, nilai-nilai berakhlak perlu diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti bersikap sopan, menghargai adat dan budaya lokal, serta mengedepankan pelayanan yang humanis dan responsif. Oleh karena itu, kolaborasi antara ASN dan unsur masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai lokal, berjalan efektif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.